Halo Sobat Accurate, salam kenal dari kami, channel Mastering Accurate. Channel yang akan menjadi kesayangan Sobat Accurate yang ingin belajar dan mahir menggunakan Accurate. Hari ini kita akan membahas apa? Ya, hari ini kita akan membahas setup database awal dengan teknik paling mudah dan sederhana. Teknik ini sangat cocok untuk usaha yang belum mempunyai pembukuan dan usaha yang baru akan mulai atau baru berdiri. Lalu, apa saja yang perlu disiapkan? Ya, pertama, tentunya Sobat Accurate harus membuat database Accurate online. Silakan Sobat Accurate semua dapat langsung sign up dari link berikut ini. Setelah Sobat Accurate sign up, Sobat Accurate bisa langsung login dengan email dan password yang sudah dibuat. Lalu klik tombol buat database. Ya, kalau sudah berhasil, Sobat Accurate akan melihat tampilan database yang sudah dibuat. Selanjutnya kita klik database tersebut. Oke, tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, kita masuk ke step yang kedua. Nah, Sobat Accurate tinggal mengisi data dan pertanyaan yang sudah disiapkan oleh Accurate Online. Misalkan kita isi untuk nama PT ABC, level distribusi retailer, bidang usaha misalkan shopping gitu ya. Untuk telepon, fax, email, dan juga email kita bisa isi kemudian, kita bisa skip. Untuk tanggal mulai kita tentukan misalkan 31 Desember 2020. Nah, tanggal mulai ini perlu Sobat Accurate perhatikan ya. Jadi kalau misalkan kita mau mulai 1 Januari 2021, maka kita isi di sini yaitu 31 Desember 2020. Misalkan kita ingin mulai per 1 April 2021, maka kita isi di sini adalah 31 Maret 2021 ya. Jadi kita harus isi tanggal akhir bulan di periode sebelumnya. Periode akuntansi kita pilih Januari sampai Desember. Atau jika Sobat Accurate memiliki periode akuntansi yang berbeda, silahkan dapat memilih pilihan periode akuntansi yang ada. Oke, untuk alamat kita isi Jakarta misalkan. Kabupaten juga kita isi Jakarta. Untuk kode pos misalkan kita isi 11111. Lalu kita klik lanjut. Nah, di bagian fitur dasar kita cukup centang untuk mata uang dan juga aset perusahaan ya. Jadi kenapa kita tidak centang semuanya ya, karena sebetulnya ini kita bisa lakukan di kemudian hari ya, setelah database-nya sudah ready. Oke, kita klik lanjut, kemudian ke penjualan ya. Di penjualan kita kosongkan saja, tidak ada masalah. Kita klik lanjut lagi, lalu kita masuk sampai ke persediaan. Nah, di sini Sobat Accurate diminta untuk mengisi ya. Yang paling penting adalah di sini Sobat Accurate harus menentukan ya, apakah metode perhitungan biaya persediaannya akan menggunakan rata-rata atau FIFO ya. Misalkan kita isi rata-rata ya. Kalau Sobat Accurate memiliki metodenya adalah FIFO, silahkan pilih ke FIFO. Kita klik lanjut. Nah, di bagian akun perkiraan, nah, kita gunakan saja akun perkiraan yang sudah Accurate Online sediakan ya. Kita klik selesai. Ya, Accurate akan memproses. Kita tunggu sebentar. Baik, sudah muncul ya. Selamat datang di Accurate Online. Kita bisa klik tutup. Lalu kita lanjutkan proses setupnya. Tadi di awal kita sudah mengatakan ya bahwa cara setup ini digunakan untuk perusahaan yang baru berdiri atau perusahaan yang belum memiliki pembukuan. Nah, dalam kasus ini misalkan kita punya ilustrasi owner atau pendiri perusahaan, kita hanya punya modal 100 juta untuk mendirikan perusahaan ini. Nah, bagaimana cara mencatat 100 juta itu? Nah, kita bisa langsung masuk ke daftar akun ya. Jadi kita ke buku besar, kemudian ke akun perkiraan. Nah, tadi karena kita sudah memilih akun perkiraan yang sudah dibuat oleh Accurate Online, nah maka di sini ya
Accurate sudah membuatkannya untuk kita. Nah, tadi modal tadi ada 100 juta. Bagaimana kita memasukkannya? Nah, misalkan kita masukkan ke akun bank ya. Nilainya berapa? Kita masukkan di bagian tab saldo. Nilainya berapa? Adalah 100 juta. Nah, untuk pertanggalnya, karena kita tadi sudah setup per 31 Desember 2020, maka kita perlu sesuaikan 31 Desember 2020. Oke, kemudian kita klik simpan. Setelah kita memasukkan nilai 100 juta tadi di akun bank, lalu apa yang kita lakukan? Ya, kita lakukan langsung adalah period end ya. Caranya dari menu perusahaan, kemudian ke proses akhir bulan. Kita pilih, periodenya adalah Desember, tahunnya adalah 2020, karena kita tadi memulai atau start date-nya adalah Desember 2020. Oke, kemudian kita klik simpan. Nah, selanjutnya kita buka terlebih dahulu ya di daftar laporan, kemudian kita masuk ke neraca. Kita buka per 31 Desember 2020. Nah, tampilannya seperti ini. Ya, jadi kita punya nilai di bank sebesar 100 juta. Otomatis penyeimbangnya adalah ekuitas saldo awal, yaitu sebesar 100 juta. Nah, di Accurate, ekuitas saldo awal ini adalah akun perantara saja. Ya, jadi kita harus membalik nilai ekuitas saldo awal ini ke akun laba ditahan atau ke modal. Nah, karena ilustrasi kita ini ceritanya adalah perusahaan baru berdiri, tentu nilai itu bukan dari laba ditahan, tapi dari modal pemilik ya, atau modal saham dari pendiri perusahaan. Jadi kita harus balik nilai 100 juta ini. Caranya bagaimana? Caranya dari buku besar, kemudian ke jurnal umum. Kita tentukan tanggalnya adalah seperti ini, 31 Desember 2020. Kemudian pilih ekuitas saldo awal. Kita isi 100 juta. Kemudian untuk kreditnya kita isi modal saham sebesar 100 juta juga. Kemudian kita klik simpan. Nah, kita lihat pada neracanya, kita refresh ya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi sekarang ekuitas saldo awal sudah 0 dan masuk ke modal saham. Nah, sampai di sini proses setup sudah selesai. Kita tinggal menginput transaksi seperti biasa ya. Jadi contohnya misalkan kita adalah perusahaan elektronik begitu. Nah, kita tinggal membuat pertama adalah tentunya adalah master barang ya. Jadi kita masuk ke persediaan, kemudian ke barang dan jasa. Ya, kita akan menjual barang apa nih? Nah, kita tentukan di sini. Misalkan nama barangnya adalah TV LED Samsung misalkan. Oke. Kemudian kita tentukan harga jual dari barang ini berapa. Misalkan nantinya kurang lebih kita akan membeli barang Samsung ini harganya adalah 2 juta. Nah, berarti kita harus tentukan di harga jual tentunya harus ditambahkan dengan margin laba yang akan kita ambil. Misalkan 2.500.000. Seperti ini ya. Kemudian kita klik simpan. Nah, di sini kita masih kosong ya, belum ada kuantitasnya. Nah, untuk mengisi kuantitasnya, kita lakukan apa? Kita lakukan pembelian. Nah, untuk melakukan pembelian, kita masuk dari menu pembelian. Nah, tetapi sebelum kita membuat pembelian, kita perlu membuat apa? Kita perlu membuat pemasok atau vendor kita. Ya, misalkan kita isi ya, pemasok kita siapa? Misalkan pemasok kita adalah Samsung. Ya, PT Samsung misalkan. Ya, kemudian kita klik simpan. Oke. Nah, kemudian kita tinggal membuat faktur pembelian.
Ya, di sini saya buat sederhana saja. Jadi langsung kita melakukan pembelian dari PT Samsung. Tanggal transaksinya misalkan kita isi ya, tanggal 2 Januari 2021. Ya. Nomor fakturnya misalkan 01. Nah, kita isi ya, barangnya adalah TV LED Samsung. Kita beli berapa? Misalkan kita beli 10 unit, harganya misalkan 2 juta. Seperti ini. Nah, kita klik lanjut. Kemudian kita klik simpan. Ya. Apa yang terjadi setelah kita membuat pembelian? Nah, tentunya di barang dan jasa kita di daftar akan ada barang sebanyak 10 unit ya. Dengan harga modal tadi per unitnya adalah 2 juta. Oke. Nah, setelah itu tadi kita sudah memasukkan master barang. Kemudian yang kedua kita sudah membuat pemasok dan juga membuat pembelian. Selanjutnya adalah kita membuat penjualan ya. Nah, di penjualan ini juga sama. Kita perlu menentukan pelanggan kita siapa ya. Kita buat dulu di master pelanggan. Misalkan untuk nama pelanggannya adalah toko ABC. Oke. Untuk data yang lain tinggal dilengkapi ya. Kemudian klik simpan. Oke. Setelah itu kita tinggal membuat transaksi penjualannya. Kita klik faktur penjualan. Ya, di sini kita pilih pelanggannya toko ABC. Transaksinya misalkan tanggal 5 Januari 2021. Nah, kita pilih barang yang dijual TV LED Samsung. Sebanyak berapa? Misalkan kita jual 4 unit ya dengan harga 2.500.000. Kita klik lanjut. Kemudian kita klik simpan. Nah, sampai di sini kita sudah membuat satu siklus ya. Mulai dari buat database, kemudian menyiapkan master barang. Setelah itu kita membuat transaksi pembelian dan yang terakhir tadi kita membuat transaksi penjualan. Nah, ada satu lagi, apabila kita memiliki fix asset atau kita membeli fix asset, nah apa yang harus kita lakukan? Ya, yang kita lakukan adalah pertama, kita harus memasukkan di daftar aset tetap. Nah, tetapi sebelum kita memasukkan ke aset tetap, kita perlu buat satu akun perantara dulu ya. Jadi kita buat di sini di buku besar, kita buat akun perkiraan. Satu akun perkiraan bertipe aset lancar lainnya. Sub akunnya kita bisa pilih ya di sini. Tentukan ke aset lancar lainnya. Pengkodean otomatis. Namanya adalah transaksi aktiva tetap ya, atau transaksi aset tetap. Setelah itu kita klik simpan. Setelah membuat akun transaksi aktiva tetap, berikutnya adalah kita mencatat pembelian atas aktiva tetap itu ya. Misalkan kita membeli motor ya, jadi kita membuat pembayaran, kita beli motor ya. Kita beli motor. Nah, masukkan di sini adalah akun transaksi aktiva tetap yang sudah kita buat ya. Nilainya misalkan 10 juta. Nah, seperti ini. Kita klik lanjut. Nah, untuk tanggalnya kita sesuaikan. Misalkan belinya adalah tanggal 6 Januari 2021 ya. Nah, kemudian kita klik simpan. Sampai di sini kita baru mencatat transaksi ataupun uang yang dikeluarkan untuk membeli. Tapi kita belum memasukkan aset tetapnya ke daftar aset tetap kita. Nah, caranya bagaimana? Kita masuk ke aset tetap, kemudian ke kategori aset. Nah, kita buat dahulu di sini untuk kategorinya misalkan adalah kendaraan. Ya, contohnya di sini saya buat kendaraan. Oke. Setelah kita membuat kategori aset, kita klik tombol aset tetap.
Nah, masukkan di sini, misalkan motor ya. Motor. Tanggal belinya dengan tanggal pakainya, jika kita ingin disesuaikan dengan tadi transaksi uang yang keluar, kita pilih ya, 6 Januari 2021. Tanggal pakai juga sama ya, 06/01/2021. Nah, Accurate akan mencatat penyusutan sesuai dengan tanggal pakai yang ada di sini. Nah, di sini kita lengkapi datanya ya. Di sini aset tidak berwujud, kita jangan centang karena asetnya adalah aset yang tangible ya atau berwujud. Kemudian untuk metodenya kita isi misalnya garis lurus. Akun asetnya kita isi kendaraan. Kemudian akumulasinya ke akumulasi penyusutan kendaraan. Kemudian beban penyusutannya ke beban penyusutan kendaraan ya. Kita cari dahulu beban penyusutan kendaraan. Untuk kuantitasnya misalkan kita isi 1. Umur asetnya, nah kita isi misalkan untuk kendaraan kita isi misalkan 8 tahun ya. Nilai sisa kita kosongkan. Nah, kemudian di bagian info lainnya kita bisa lengkapi ya. Untuk kategori asetnya kita masukkan tadi ke kendaraan. Nah, kalau misalkan kita ingin disusutkan secara perhitungan pajaknya, maka kita centang juga di bagian pajak ya. Kategori pajaknya kita tinggal pilih itu masuk ke golongan apa. Golongan 1 garis lurus atau golongan 2 garis lurus ya. Umumnya kalau untuk kendaraan adalah golongan 2 garis lurus. Oke, setelah itu kita masukkan di sini adalah akun transaksi aktiva tetapnya ya. Jadi akun yang tadi di pembayaran harus kita balik di sini. Nilainya berapa? Tentunya nilainya adalah 10 juta. Sesuai dengan nilai kendaraan yang kita beli ya. Kita klik lanjut. Kemudian kita klik simpan. Oke. Sampai di sini kita sudah selesai dan kita tinggal melakukan proses akhir bulan. Dari menu perusahaan, proses akhir bulan, kemudian pilih Januari, tahunnya 2021. Kita klik simpan, lalu kita buka laporan keuangannya ya. Jadi kita masuk dari menu laporan ke daftar laporan. Kita lihat laba rugi Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2021. Klik tampilkan. Nah, nilainya seperti ini ya. Jadi tadi kita ada penjualan 4 unit TV ya senilai 10 juta. Kemudian beban pokoknya adalah 8 juta. Dari mana nilai ini 8 juta? Karena kita waktu beli modalnya per unit adalah 2 juta. Dijual 4 jadi 8. Sedangkan harga jual kita 2,5 juta dikali 4 10 juta. Nah, di sini juga ada beban penyusutan kendaraan yang otomatis muncul. Nilai ini dari mana? Nilai ini perhitungan dari 10 juta dibagi dengan rumus straight line ya. Jadi dibagi dengan 96 ya. Ya, jadi kurang lebih per bulannya penyusutannya adalah sekian. Di sini kita bisa lihat ya laba bersihnya adalah sekian. Kemudian kita juga bisa lihat neraca ya. Jadi di sini kalau kita lihat neraca per 31 Januari 2021 kita klik tampilkan. Ya, nilainya seperti ini ya. Jadi kita tadi belum menerima pembayaran ya dari customer, kita baru buat faktur saja gitu. Jadi kita di sini bank kita berkurang 10 juta karena kita tadi membeli motor. Piutang kita muncul 10 juta karena tadi kita ada menjual. Persediaan kita tadi muncul ya 12 juta ya karena tadi kita ada membeli 10 dengan masing-masing 2 juta, ada 20 terjual 4. Jadi di sini tinggal 12 juta. Kemudian di sini juga muncul kendaraan ya. Ada muncul kendaraan sebesar 10 juta ya. Kemudian juga ada akumulasinya. Kemudian ada hutang usaha. Hutang usaha ini tadi kita karena kita membeli sebanyak 10 unit dengan harga 2 juta jadi 20 juta ya. Nah, di sini muncul juga untuk jumlah kewajibannya, modal saham dan juga laba tahun ini. Laba tahun ini adalah laba tahun berjalan ya dari 1 Januari sampai dengan tanggal periode yang kita buka. Nah, ini adalah representasi dari nilai
laba rugi yang ada di sini ya. Nah, seperti ini. Oke, Sobat Accurate, cukup mudah bukan untuk setup database Accurate online secara sederhana? Ya, pastinya Sobat Accurate akan dengan mudah memahaminya. Sekian dari kami, channel Mastering Accurate. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Mastering Accurate, supaya kita makin tambah semangat untuk membuat video-video berikutnya. Ciao!